Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Pemimpin dengan tepat menghentikan perselisihan antara dua orang, dan setelah memindai 9 orang lainnya, bertanya dengan acuh tak acuh. Leluhur Su ini, siapa yang akan menyerap? Di matanya, cahaya ilahi berkedip samar. Tentunya, untuk hal semacam ini, dia tidak ingin melakukannya sendiri, itu kebetulan diserahkan kepada orang-orang ini. Di antara negara bagian bawahan Kabupaten Tianwu, ada sekitar 100 biksu Jindan. Lebih dari 100 biksu Jindan ini baik yang terikat dengan istana Kabupaten Tianwu, atau menandatangani semacam kontrak dengan istana Junwang. Justru karena inilah kekuatan kelas atas di antara para bikhu di Kabupaten Tianwu dapat dikatakan sangat terkonsentrasi. Pada dasarnya setiap orang, dalam kondisi tertentu, akan menerima pengelolaan dan pengiriman mensyah Pangeran Kabupaten Tianwu. Biarkan aku pergi. Yu Sanyang melihat potret Suyang, menjilat bibirnya yang kering, dan hatinya terasa panas. Untuk sesaat, dia memikirkan banyak gambar. Kepala orang itu menutup telinga atas inisiatif Yu Sanyang, mengerutkan kening, dan terus fokus pada orang lain. Pria yang sedang berdebat dengan Yu Sanyang tadi tertawa melihat adegan ini. Yu Sanyang, sepertinya bos takut kamu akan menebus wajah putih kecil itu. Tidak mungkin, keluarga Buddha sangat menyedihkan dan menyayangi Batu Giok, saudara yang tampan, kamu pasti bersenang-senang dengan ikan dan air. Pria itu tidak lagi memungut tunggul, dan tidak masalah dengan ikan ini. Jika Anda ingin menjadi kenyataan, bahkan Biksu Yuan Ying mungkin akan mengikuti jalannya di tempat tidur. Dia tidak ingin menjadi hantu romantis dan mati di balik roknya. Teknik melengkapi gadis ini cukup mengejutkan. Melihat bahwa tidak ada yang mau melakukan tindakan semacam ini, Biksu Inti Emas, yang dipanggil bos oleh pria itu, tidak lagi menuntutnya. Karena Yu Sanyang ingin pergi, biarkan Yu Sanyang pergi. Namun, dia selalu merasa bahwa Su yang bukanlah biksu Jindan biasa, tetapi setelah melihat Yu Sanyang berbalik dan pergi, dia tidak banyak bicara. 3 hari kemudian, di kota Qishou, seorang wanita mempesona berjalan di jalan di kota yang bergoyang. Wanita itu terlihat sangat cantik, setiap gerakannya memiliki pesona yang mempesona. Beberapa pembudidaya biasa yang menggerakkan pikiran bengkok mereka diam-diam mengikuti wanita ini. Melihat wanita ini meninggalkan kota sendirian, mata mereka yang mengikuti kultivator biasa bersinar terang. Tak seorang pun akan menemukan bahwa pikiran mereka terus-menerus mati dalam proses mengikuti wanita ini. Setelah hari ini, tidak ada dari pembudidaya biasa ini yang kembali ke kota Qishou. Setelah lebih dari 1 jam, wanita itu memulai perjalanan ke Tianlanzong. Jika seseorang melihat dengan cermat, dia akan menemukan bahwa wajahnya tampak sedikit lebih muda daripada ketika dia pertama kali meninggalkan kota. Wanita ini adalah Yu Sanyang dari Kabupaten Tianwu. Adapun para kultivator biasa yang mengikutinya, mereka secara alami berubah menjadi tumpukan tulang. Yu Sanyang pergi jauh-jauh ke gerbang gunung Tianlanzong, dan sedikit terkejut melihat tubuh ahli inti emas yang digantung sebagai spanduk. Saya tidak takut, saya hanya berpikir itu menyenangkan. Yu Sanyang sedang berpikir apakah dia harus melakukan hal yang sama di masa depan, dan memperlihatkan tulang dari para bikhu yang telah dia pungut. Berjalan sampai ke aula utama Tianlanzong, tidak ada orang di jalan untuk menghentikan Yu Sanyang agar tidak maju. Ini karena latihan yang dipraktikkan Yu Sanyang, selain teknik pelengkap, dia juga mempraktikkan teknik ilusi. Teknik ilusi yang dilakukan oleh seorang biksu di alam inti emas secara alami bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan oleh murid Tianlanzong yang hanya memurnikan ki dan membangun fondasi. Yu Sanyang berjalan ke aula Tianlanzong dan melihat seorang pemuda bermeditasi di sana. Dilihat dari wajahnya, itu samar-samar lebih tampan daripada potretnya. Pada tampilan ini, mata Yu Sanyang penuh dengan nafsu. Saat dia berjalan, aura khusus meresap setiap kali dia melangkah. Pada saat yang sama, setiap langkah yang diambilnya, pakaiannya tergelincir 1 poin. Ketika dia berada di dekat Suyang, dia ditinggalkan dengan lapisan tipis kain kasa. Dan aura ambigu semacam itu sudah meresap ke seluruh aula. Yu Sanyang membuka mulut kecilnya, dengan nafas yang harum di mulutnya, dan berbisik, leluhur tua Su. Suyang membuka matanya begitu kata ini sampai ke telinganya, dan pemandangan di mata itu penuh dengan pesona.
Cadar di tubuh Yu Sanyang sepertinya rontok kapan saja, dan nafas anggrek dan mask dimuntahkan ke wajah Suyang. Leluhur tua Su, menurutmu apakah Sanyang itu cantik? Yu Sanyang mengubah postur tubuhnya, dan serangkaian aura tak terlihat mulai menyerang tubuh Suyang. Menurut pengalaman Yu Sanyang, setelah beberapa saat, Suyang akan menjadi makhluk buas yang didominasi oleh keinginan. Akan meletakkan semua tindakan pencegahan, dan melemparkannya ke tanah dengan liar. Memikirkan wajah tampan Su yang menekan dirinya di bawah tubuhnya, mata Yu Sanyang menjadi lebih kabur. Baginya, selama langkah ini tercapai, Su yang akan menjadi binatang nafsu yang didominasi olehnya. Setelah ini, setiap gerakan Su yang akan sepenuhnya dimanipulasi olehnya. Leluhur tua Su, apakah aku cantik? Postur Yu Sanyang menjadi lebih mempesona, mata Su yang seharusnya penuh dengan api keinginan di matanya. Namun, bukan itu masalahnya. Apa kamu sudah selesai? Ada kejelasan di mata Su Yang, tanpa keinginan apapun. Ilusimu bagus, tapi itu tidak berguna bagiku. Zen Qi di Su Yang hanya bergerak sedikit, dan nafas ambigu benar-benar terisolasi darinya. Mendengar ini, pandangan kabur di mata Yu Sanyang menghilang dalam sekejap. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa berurusan dengan kultivator alam jiwa yang baru lahir akan memiliki 8 poin kesuksesan, dan dia akan gagal berurusan dengan Suyang. Jika kamu tidak ada hubungannya, menjauhlah dariku, menurutku kamu kotor. Begitu kata-kata ini diucapkan, kulit Yu Sanyang berubah tiba-tiba. Cadar ringan yang bergoyang dengan tubuhnya sekarang menusuk Suyang seperti pisau tajam pada saat ini. Begitu Suyang mengangkat tangannya, bola api ditembakkan langsung olehnya. Nyala api menyapu kerudung Yu Sanyang, dan tabir itu tidak terluka oleh nyala api. Faktanya, saat Yu Sanyang melangkah ke Tian Lanzong, Suyang sudah menemukannya. Dalam perjalanan, jika Yu Sanyang berani menunjukkan niat membunuh pada murid Tian Lanzong, Suyang akan mengambil tindakan. Tanpa diduga, Yu Sanyang datang jauh-jauh ke aula dan melakukan beberapa ilusi padanya. Jika usia Suyang yang sebenarnya adalah seperti 17 atau 18 di luar, saya khawatir dia benar-benar akan dipukul. Tapi Suyang telah hidup selama 100.000 tahun, dan dia tidak melihat apapun selama 100.000 tahun. Bagaimana ilusi belaka bisa mempengaruhi Suyang? Alasan mengapa dia tidak menembak begitu lama adalah karena Suyang melihat obat apa yang dijual di Labu Yu Sanyang. Konfrontasi antara kedua belah pihak sebenarnya dimulai ketika Yu Sanyang pertama kali memasuki sekte Tianlan. Tapi hasilnya jelas, ilusi Yu Sanyang tidak berpengaruh pada Suyang. Dan Suyang mungkin akan membunuh Yu Sanyang segera setelah dia menembak. Leluhur tua Su, mengapa dia begitu kasar pada keluarga budak?